keterbelakangan mental itu suatu ciri khas perkembangan anak. Jadi bukan suatu diagnosis sendiri, di mana keterbelakangan mental bisa disebabkan oleh berbagai hal dan berbagai penyakit. Salah satunya adalah Down syndrome. Halo parents, perkenalkan nama saya Dr. Citra Radita, spesialis anak konsultan dengan subspesialisasi saraf atau neurologi anak. Definisi dari keterbelakangan mental atau secara medis disebut sebagai disabilitas intelektual adalah seorang anak yang memiliki keterbatasan dalam hal belajar dan juga mengurus dirinya sendiri dalam fungsi keseharian. Perbedaan dari keterbelakangan mental dan Down syndrome adalah yang pertama adalah keterbelakangan mental itu suatu ciri khas perkembangan anak. Jadi bukan suatu diagnosis sendiri, di mana keterbelakangan mental bisa disebabkan oleh berbagai hal dan berbagai penyakit. Salah satunya adalah Down syndrome. Jadi sedangkan Down syndrome itu adalah suatu kondisi di mana terdapat kumpulan gejala pada anak tersebut di organ-organnya akibat gangguan genetik. Ciri dari anak dengan keterbelakangan mental memang dibagi menjadi dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah bagian dari intelektualnya, atau bagaimana anak tersebut dapat mengikuti proses belajar sesuai dengan usianya. Dan yang kedua yaitu bagaimana anak tersebut dapat berfungsi mandiri dalam kesehariannya sesuai dengan usianya. Oleh sebab itu, parents harus mengerti dan tahu bagaimana perkembangan yang normal untuk anak usianya. Dan untuk mendiagnosis pasti dari keterbelakangan mental, umumnya kami melakukan pemeriksaan IQ pada anak yang sudah lebih besar. Keterbelakangan mental memang dibagi beberapa klasifikasi. Ada yang berdasarkan klasifikasi ranah, yaitu ranah dari kesulitan belajar atau ranah dari kesulitan untuk berfungsi dalam keseharian. Namun kita juga bagi berdasarkan dari bagaimana skor IQ-nya. Ada keterbelakangan mental yang ringan, sedang, ataupun berat. Keterbelakangan mental memang banyak sekali penyebabnya. Bisa disebabkan dari penyebab saat ibu hamil, yaitu mungkin ada gangguan saat ibu hamil seperti kekurangan zat besi, kemudian kekurangan yodium, dan saat mungkin kelahirannya terdapat masalah seperti anak tidak langsung menangis, atau mungkin saat anak sudah terlahirkan ada infeksi di otak dan ada gangguan di otak. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang atau kondisi yang bisa mempengaruhi perkembangan otak sehingga terjadi keterbelakangan mental. Tindakan preventif untuk mencegah keterbelakangan mental tentu saja sangat holistik, dimulai dari ibu hamil, yaitu menjaga nutrisi dengan sebaik-baiknya dan menjaga dari hal-hal yang dapat mengganggu proses kehamilan. Kemudian saat kelahiran juga harus disesuaikan dengan kondisi ibu, dan saat anak juga sudah terlahir, maka harus dijaga untuk nutrisinya, kesehatannya, imunisasi untuk mencegah penyakit-penyakit berat yang akhirnya bisa mempengaruhi perkembangan otak. Terapi untuk keterbelakangan mental tentu saja berdasarkan dengan penyebabnya. Jadi kita harus tahu apa penyebabnya, seperti misalkan apakah penyebab suatu Down syndrome atau suatu gangguan otak epilepsi, atau misalkan palsi cerebral, atau misalkan karena ada hal lain yang bisa mengganggu kecerdasan otaknya tersebut. Jadi memang harus tahu dulu penyebabnya, dan setelah tahu kita harus segera atasi dan tangani apa yang menjadi penyebabnya tersebut. Dan tentu saja harus diiringi dengan terapi-terapi untuk melatih intelektualnya, seperti terapi belajar, terapi bicara, kemudian terapi okupasi yang bisa menambah stimulasi untuk otak anak.
Parents dengan anak keterbelakangan mental tentu saja harus lebih kuat, lebih semangat dalam membina anaknya. Karena anak kita spesial, berarti orang tua juga spesial. Oleh sebab itu, kita bisa mengoptimalkan anak-anak dengan keterbelakangan mental dengan usaha-usaha, yaitu memberikan stimulasi yang terbaik untuk otaknya, terapi yang terbaik untuk kesehatan dari organ-organ tubuhnya, sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas fisiknya, belajarnya, kemudian untuk kemandiriannya, sehingga semua dari kebutuhan anak dengan keterbelakangan mental bisa kita optimalkan selalu dan minimalkan kesulitan yang ada pada anak tersebut.